Baik, kita lanjut masuk ke rukun yang ketujuh, yaitu sujud 2 kali. 2 kali sujud. Setelah i'tidal kita melakukan sujud. Sujud itu apa sih dalam syariat Islam? Sujud itu adalah meletakkan dahi di tempat letakkan. Syaratnya agak berbeda. Sujud itu syaratnya agak berbeda. Kalau yang lain 6 dia 9 sendirian. Agak banyak sujud itu, supaya diperhatikan. Syarat pertama sama, harus sah. Rukun sebelumnya dulu harus beres dulu. Kemudian yang kedua juga sama, tidak sujud kecuali sengaja untuk melaksanakan rukun sholat. Loh, Ustaz, gimana ada orang sujud tapi tidak sengaja melaksanakan rukun sholat, yaitu sujud itu sendiri? Ada. Barangkali ada orang yang ngantuk, lagi tidak ngantuk, tiba-tiba sujud ke bawah, pluk begitu. Ini gimana? Sah nggak? Nggak sah, berdiri lagi dia. Kan ada ngantuk, tiba-tiba jatuh, kemudian kebetulan tersungkur begitu pas sujud. Wah, kata ya jatuhnya kebetulan ini, nggak disengaja sudah sujud duluan. Nggak sah sujudnya, harus disengaja sujud untuk sholat. Kayak gitu ya. Baik, harus tumakninahnya juga harus yakin, dan ini yang penting, sujud di atas 7 anggota tubuh. Awas, sujudnya di atas 7 anggota tubuh. Yang mana itu? Pertama ini dahi, terus 2, 3 ini telapak tangan bagian dalam, jadi harus nempel di tempat. Kemudian ini lutut 2, 5 kan. Kemudian jari jemari bagian dalam, jari jemari kaki bagian dalam, yang keduanya. Berarti sudah 7 tuh. Kayak lagi 1, dahi ini harus betul-betul nempel ya, sampai bagiannya mengatakan makin jabhatak dalam hadis. Tempelkan, benar-benar kuatkan, nempel. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan bagian dalam. Kalau kita sebut telapak tangan takutnya begini, sujudnya begini. Nggak boleh gini ke saya. Gini sujudnya ya. Gini tuh, tempelkan ya. Oke. Kemudian 4, 5 lutut ini ya. Kemudian 6, 7 jari bagian dalam, jari bagian dalam. Makanya ketika sujud itu perhatikan, anggap ini kaki, kan begini harus. Jadi jari bagian dalamnya yang nempel di tanah, nempel di tempat sholat. Jangan sampai jari bagian dalamnya dilepas begitu saja, ditekuk begini misalnya. Ini kaki, telapaknya begini misalnya. Ini harus begini. 7 ini ya. Ini kita bicara mazhab Imam Syafi'i, walaupun mungkin dalam mazhab lain ada pendapat itu sunnah saja ya. Nah sekarang bagaimana setelah kita tahu ilmunya? Gini deh, yang lalu udah selesai, bisa ngikut mazhab lain, tapi khusus saat ini dan berikutnya supaya lebih aman, ikuti yang ini, 7 anggota tubuh ya. Kemudian syarat berikutnya, dahinya ini harus terbuka. Dahinya harus terbuka. Awas tuh, jangan sampai tertutup. Ini nggak boleh, walaupun musim dingin, musim panas nggak boleh tutup sama sekali. Ini, Ustadz, apakah keseluruhan Ustadz? Kalau pakai imamah itu kadang sebagainya tertutup. Maka jawabannya, walaupun tidak keseluruhan, pokoknya dahinya harus ada yang nempel langsung di dalam keadaan terbuka, nggak boleh tertutup sama sekali. Kalau tertutup nggak sah sholatnya. Makanya hati-hati nih, barangkali nih kami misalkan ini namanya rida. Rida ini kan pakaian yang dipakai, atau sebagian nyebutnya serban dan seterusnya. Kemudian ketika sujud, contohnya ridanya ada di tempat sujud begini, kemudian kami sujud di mana? Di rida ini, nggak sah karena terhalang tempat sujud oleh kain yang nempel di diri kita.
Tapi Ustadz kalau bawa sejadah gimana? Ya nggak masalah, sejadah kan emang tempat sujud, permadani tempat sujud. Nggak ada yang harus, ada yang bilang oh tanah, nggak begitu. Awas ya, tempat sujud. Kalau ini tempat sujud atau bukan? Ini bukan tempat sujud. Yang tempat sujud ini permadani, ini tempat sujud. Kalau kita bawa sejadah ditaruh di bawah, itu tempat sujud. Itu nggak masalah. Walaupun sejadahnya dilipat-lipat ada 10 lisan misalkan dilipat-lipat gimana, yang penting makin jabhatak dalam keadaan terbuka, ditempelkan terbuka. Hati-hati yang sholat di kasur gimana? Ada yang sholat di kasur mungkin malas tahajudnya apanya, langsung sholat di kasurnya. Gimana ini? Sedangkan kadang kasurnya empuk begitu, sah nggak? Sah, tapi ada syarat, harus ditekan sedikit. Jangan ngambang begitu asal nempel. Enggak, karena dia sesuatu yang empuk, dia ditekan dimaksimalkan ketika sujudnya. Sah, enggak masalah. Baik, berikutnya gimana? Tidak boleh sujud dilakukan di atas benda yang bergerak dengan gerakan kita kayak ini. Ini kan benda ikut gerak saat kita bergerak, atau mungkin ini panjang misalkan, kemudian ketika sujud nutupi nih karena panjang, nggak boleh juga, itu nggak sah nanti. Kemudian syarat yang berikutnya, sujud itu bagian bawah harus lebih tinggi dari bagian atas. Awas tuh, bagian bawah itu apa? Iya, bagian belakang ini, bagian belakang kita ya, bagian yang bokong itu kan bagian bawah hitungannya. Yang bagian atas yang mana dimaksud? Berarti begini keadaan sujud. Jadi jangan sampai sejajar begini, jangan ya. Sujud sejajar supaya tidak ada yang didiskriminasi misalnya. Enggak, kita sholat ya sudah, sholat aja sujud gini. Normal aja sujud. Kemudian dalam sujud itu juga ada namanya tahamul. Syarat berikut tahamul itu gimana? Agak ditekankan ketika sujud, agak ditekankan. Gitu, agak ditekankan. Jadi nempel, agak tekan dikit. Jadi sekira-kiranya benda yang empuk dia akan tertekan. Jadi gitu.